Muda adalah ikon kota Semarang yang menjadi saksi bisu pertemuan antara Yuli BDN dengan anak jalanan di sekitaran Tugu Muda. Bagaimana pertemanan ini hingga bisa sangat menarik perhatiannya dan ia rela keluar dari pekerjaan formal? Tokoh kali ini akan membahas sosok Yuli Sulistianto bersama saya Anissa Kusumawardani. Inilah tokoh. Live your life and smile, my friend. Forget the bitter end. You can be a better me. Ya, silakan. Selamat siang, Mas. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Duduk, Mas. Pemirsa, sekarang saya sudah ada di Yayasan Setara bersama Mas Yuli atau yang akrab disapa BDN. BDN ya, Mas? Iya, kira-kira begitu. Apa sih BDN, Mas? Boleh dikasih tahu ke pemirsa kepanjangannya sehingga bisa dipanggil BDN? Ya, oke. Itu saya pikir soal sejarah saya. Sejarah ketika anak-anak seringkali memanggil bukan nama saya karena tidak kenal saya kan. Kenalnya kenal muka, kenal secara fisik dan saya berada di mana kan begitu. Ya, waktu itu saya sempat menjadi buruhnya salah satu bank yang namanya Bank Dagang Nasional Indonesia. Kemudian setiap kali saya pulang kerja atau di sela-sela waktunya, saya berkumpul sama anak-anak di Taman Tugu Muda. Kadang-kadang saya juga harus membawa gitar, memainkan gitar menjadi pengamen di atas bus kota. Nah, itu awal kali saya melakukan satu proses-proses pertemuan dengan anak-anak, ya, sehingga anak-anak memanggilnya nama BDN. Oh, orang yang kerja di Bank BDN, di bank itu itu. Ya. Bank BDN itu Bank BDN. Lalu dari Bank BDN lagi dari Mas BDN ini kemudian bergabung dengan Setara dan bersama anak-anak menjadi keluarga sampai sekarang itu gimana ceritanya, Mas? Pertemuan dengan beberapa orang di lapangan ya di Tugu Muda ini, sebut saja dua orang ini adalah Pak Winarso atau Mas Winarso. Kemudian yang kedua adalah Bapak atau Mas Odi Solahuddin gitu ya. Dari pertemuan saya dengan beliau-beliau ini, saya mendapatkan beberapa informasi-informasi terkait dengan situasi anak-anak jalanan di Kota Semarang. Anak jalanan pada masa itu di Semarang pada tahun 97 apakah sudah sangat-sangat mengkhawatirkan sehingga Mas BDN dan dua orang temannya tadi concern? Sangat, kalau saya mengatakan itulah menjadi satu sangat mengkhawatirkan karena isu anak jalanan sangat cukup hangat, sangat cukup panas atau bahkan cukup panas karena pada salah satu proses perjalanan kami bersama teman-teman di kelompok relawan ini mengalami proses pressure, penekanan dari pihak-pihak yang tidak menginginkan keberadaan kami. Oh gitu. Ya, sehingga memang sempat tempat kami yang namanya waktu itu adalah Paguyuban Anak Jalanan Semarang sebagai organisasi yang kami bentuk itu mendapatkan ancaman dan harus dihancurkan. Dan betul itu dihancurkan. Oh iya? Ya, kami harus berlarian dari kota satu ke kota yang lain demi keamanan dan kenyamanan anak-anak. BDN kan masih berstatus sebagai buruh di bank dagang tersebut. Belum, itu sebetulnya pada lompatannya. Kalau kemudian kita tarik mundur ke belakang proses saya ke sana. Jadi begini, selama kemudian saya proses masih bekerja, itu saya tetap masih konsisten bersama anak-anak. Nah, pada tahun-tahun 98 kalau nggak salah tentang krisis moneter itu. Krisis moneter ya, banyak bank dilikuidasi, ya kan? Yang akhirnya saya harus menentukan pilihan. Saya harus kemana ini? Kemana hidup saya ini? Yang kemudian pada satu titik tertentu saya memilih untuk tetap berada di jalanan. Memilih? Iya, betul. Bukan terpaksa memilih? Tidak, saya tetap berpikir bahwa saya harus memilih, bukan terpaksa memilih. Realnya di sini diajarkan seperti apa? Atau ada metode khusus untuk membuat mereka kembali tidak menjadi anak jalanan atau seperti apa? Ya, saya pikir proses yang kita lakukan adalah jemput bola dengan melakukan media-media yang itu dirasa nyaman bagi anak. Misalkan soal media artistik, melalui pendidikan
melalui musik misalkan, pendidikan melalui teater, pendidikan les tambahan, atau kemudian melakukan satu anak yang agak gede kita wadai dengan yang namanya organisasi forum anak kan gitu. Dan saya tertarik tadi Mas BDN bilang kalau diajari untuk bermusik dan sebagainya, itu setiap harikah atau gimana Mas? Rata-rata di satu tempat itu 1 minggu 1 kali, 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali. Iya, 1 minggu 1 kali. Dan ingat bahwa soal teater, soal musik ini adalah hanya sebagai media, hanya sebagai metodologi, bukan sebagai konten atau tujuannya. Tujuannya adalah soal tadi. Iya. Ya. Dengan cara itulah akan lebih asik, lebih nyaman anak-anak kan begitu. Jangka panjangnya adalah yang Mas BDN jelaskan tadi, tapi dimasukkan dengan cara-cara yang bisa diadaptasikan lebih mudah oleh mereka. Ya, aku boleh ini nggak Mas? Lihat-lihat teman-teman. Sangat terbuka, bukan dirimu saja karena juga banyak volunteer-volunteer ya, relawan-relawan yang membantu anak-anak untuk datang di lokasi, memberikan ilmunya tentunya, memberikan apa yang dipunyai terhadap anak-anak gitu. Kalau untuk hari ini ada kegiatan di hari titik ini mana? Menurut jadwal yang ada di Delik Rejo. Di sana ada rencana anak-anak ini untuk latihan musik. Delik Rejo kecamatan? Di kecamatannya ikutnya di Tembalang ya. Ikut Tembalang. Ya, Delik Rejo itu kampung. Iya. Kelurahannya kan Tandang. Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang. Oke. Baik, berarti sekarang saya dan Mas BDN akan bersama-sama ke anak-anak di Delik Rejo. Mari kita proses ke sana. Boleh Mas. Siap. Nah pemirsa, menarik banget kan tadi interview saya bersama Mas BDN, dan sekarang kita berdua akan ke desa Delik Rejo. Di sana anak-anak sudah berkumpul dan lagi latihan musik. Pemirsa juga penasaran kan, pengen lihat? Tetap di Tokoh bersama saya Anissa Kusumawardani.